الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون صدق الله العظيم. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih guruku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ustadz Harun, Masya Allah ya. Dan baik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi kita di awal sudah membahas tentang 4 amalan penerang kubur dan sekarang kita akan membahas tentang akibat. Ada akibat pasti ada sebabnya. Benar banget tuh ya. Nanti kita akan simak ilmu-ilmu dari guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al Ustadz Erik Yusuf. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله لا حول ولا قوة إلا بالله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Salam yang terbaik, salam para malaikat kepada para calon penghuni surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bib. Ini gembira sekali nih. Kan Iya, ini bener. sekarang nih. Kenapa? Biasanya ngucapin salam di depannya nggak ada siapa-siapa. Bener sepi guru biasanya guru. Sekarang kita anget ya. Anget semuanya. Kenapa? Karena ada jamaah nih. Jamaah dari mana nih, Bib? Dari Al Burok, Cikeas. Masya Allah, Cikeas, ahlan ya. Nih terutama ibu-ibu nih. Pernah nggak kita ya, kalau seandainya lagi ke pasar nih ibu-ibu nih. Kita belanja nih, ya belanja lah rawit apalah. Terus kita tawar-tawar nih, biasanya kan ibu-ibu begitu ya. Bahkan 10 perak aja ditawar ya nggak Pak? Benar. 50 perak ditawar kan. Ini seons berapa ini, udah tambahin aja. Orangnya nggak ngasih juga, langsung ambil masukin ke plastik kan begitu. Sampai ke rumah masaklah ibu. Habis masak dimakan sakit perut malah. Kalau di sini sih nggak ada yang begitu ya. Insya Allah nggak ada. Ini mah soleh-soleha semua di sini kan. Nah tapi artinya apa? Siapa yang menabur angin
dia menabur badai. Betul. Siapa yang berbuat, dia akan bertanggung Akibatnya. menanggung akibatnya. Nah, gimana sih kalau kita lihat di dalam agama? Disebutkan begini, ya. Ya ayuhan nas, innama bagyukum ala anfusikum mata al hayatid dunia. Jadi, hai manusia, kata Allah, sesungguhnya itu kezalimanmu akan kembali kepadamu sendiri. Ya, dalam kenikmatan dunia. Nah ini, mata al hayatid dunia. Jadi kadang-kadang orang berpikir ketika mereka itu berbuat sesuatu yang curang. Ya, misalnya kalau kaum Madian, ingat ya, dia itu menakar timbangannya kan. Dia itu kalau misalnya menipu, curang dalam jual belinya, akhirnya diazab sama Allah. Ya kan? Kemudian banyak sekali kisah-kisah ya yang ketika seseorang itu seakan-akan menikmati dari hasil nipunya, dari hasil korupsinya. Sampai kadang-kadang orang yang nggak paham lihat, Bib, nih kayaknya orang nih kok nggak pernah sholat gitu ya, jauh dari Allah gitu. Tapi kok kelihatannya hartanya banyak, hidupnya enak-enak aja gitu ya. Itu istidraj. Dan jangan kita itu kemudian iri, cemburu, sirik sama hal-hal yang seperti itu. Karena apa? Karena ini ada kejadian nyata. Begini, ada orang ini nyata, dia itu bersombong-sombong karena apa? Karena dia itu sebetulnya di dalam usaha dan lain-lainnya dia melakukan kecurangan-kecurangan. Ya, dia korupsi, dia mengambil hak. Tetapi apa? Tetapi dia tidak pernah kemudian merasakan bahwa nggak ada tuh katanya kalau misalnya kita curang datang azab Allah, buktinya saya sehat-sehat aja gitu. Ternyata apa? Ternyata sama Allah ditangguhkan. Ditangguhkan sampai apa? Sampai ketika dia kemudian mulai berumur nih, ya, mulai itu usia lanjut, mulai mau masuk pensiun, ternyata kemudian dia sakit. Yang sakitnya itu tidak bisa di rumah sakit Indonesia. Dia harus kemudian dibawa ke luar negeri untuk menyembuhkan penyakitnya. Sampai akhirnya ludes itu hartanya. Betul, ini kisah nyatanya. Nah makanya ketika kemudian saya bertemu, beliau itu kemudian sudah bertaubat dan beliau cerita sama saya. Bahwa sesungguhnya apa yang dia lakukan ketika masa mudanya, ketika dia menipu, curang dan lain-lain, itu hanya akan membawa apa? Membawa kerusakan kepada dirinya sendiri. Wailulil mutaffifin, celaka orang-orang yang curang. Kala bahrona ala qulubihim bima kanu yaksibun. Kata Allah apa? Kecurangan itu hanya akan menambah noda. Kala bahrona, rona, noda, kotoran di dalam apa? Di dalam kolbunya. Dan itulah yang akan kemudian apa? Kalau yang namanya kolbu hati sudah rusak, sudah hancur, apa yang terjadi? Bisa jadi kalau enggak kolbun marid, ya, kita menjadi punya penyakit hati atau bahkan kolbun mayit. Sampai akhirnya hatinya menjadi mati. Nah inilah yang paling berbahaya. Nah karenanya pemirsa, kalau kita lihat betapa banyak ayat-ayat yang kemudian menegaskan la in syakartum la adzinallakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ya kan? Jadi kalau kalian bersyukur kata Allah apa? Akan ditambah nikmatnya. Tapi kalau kalian kufur, tunggu apa? Azab Allah. Nah artinya apa? Artinya semua yang kita lakukan itu akan kembali kepada diri kita. Ya, apakah itu kebaikan? Itu tentu akan kembali ke kita. Keburukan, nauzubillahi min dzalik, akan juga kembali kepada kita. Nah karenanya apa? Kalau kita memahami hal seperti itu, lakukanlah terus kebaikan dan yakinlah itu akan kembali pada diri kita. Walaupun sekecil apapun. Karenanya apa? Karenanya sahabat Umar ya bin Khattab radhiyallahu anhu saja terus mengingatkan kita bahwa yang namanya sodakoh itu salah satunya apa? Dengan menampakkan wajah yang berseri-seri. Coba lihat nih, ini wajahnya berseri-seri enggak? Waduh, coba lihat langsung nih semuanya senyum. Start. Semuanya langsung senyum tuh. Kenapa? Karena itu sodakoh. Bahkan dengan wajah berseri-seri saja, kemudian insya Allah akan mendapatkan balasannya. Kenapa? Fama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa ma ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Tuh kan
Jadi sekecil apa? Biji zarah, seberat debu pun akan kembali kepada kita. Nah kalau sudah memahami ini, tentu ya kalau dilihat amalan kita sama para ulama lain. Ulama itu disebutkan innama yaksyallaha min ibadihil ulama. Siapa yang paling takut sebetulnya kepada Allah? Mereka adalah orang-orang yang berilmu. Jadi kalau orang berilmu tentu di dalam kesehariannya ya, nih pakai baju ya Allah. Pakai baju yang seperti apa ya yang Allah ridho. Karena takut Allah nggak ridho kan gitu. Pakai baju aja dia takut ini akan kemudian kalau nggak baik akan kembali kepada dirinya. Ya kan? Bicara seperti apa ya yang Allah ridho. Karenanya kata Rasul apa? Falyakul khairan au liyasmut. Kalau nggak bisa ngomong yang baik, nggak usah ngomong. Kenapa? Karena pembicaraan saja itu bisa kemudian kembali kepada dirinya. Pembicaraan yang buruk kembali kepada dirinya. Iya nggak? Bicara ngasal, bicara tiba-tiba asal dan lain-lain itu akan kembali kepada dirinya. Dan ingat, saya ingin tegaskan apa? Kemarin-kemarin ada kisah kejadian orang yang kemudian menghina Rasulullah SAW. Bikin yang namanya kartun. Ya, bikin gambar-gambar kartun-kartun yang menghina Rasul. Laknatullah, betul nggak? Tetapi dia merasa apa? Merasa karena dilindungi, kan di luar negeri. Dilindungi sama polisi dan lain-lain. Akhirnya apa? Umat Islam yang namanya keberatan, kecewa, protes dan lain-lain. Tapi karena dilindungi dia merasa bahwa wah saya sih aman-aman aja. Kemudian terus dia bikin. Apa yang terjadi? Yang terjadi kita mendengar kabar bahwa yang membuat kartun tersebut kecelakaan lalu lintas. Beserta polisi-polisi yang kemudian menjaganya. Na'udzubillahi min dzalik. Tidak ada yang kebetulan pemirsa. Tidak ada yang kebetulan di dalam kehidupan ini. Betul nggak? Tidak ada yang kebetulan. Karenanya tadi siapa yang kemudian menabur angin dia akan menuai badai. Nah disinilah ada beberapa dosa-dosa, kesalahan-kesalahan, keburukan-keburukan yang Allah tidak tunggu di yaumil akhir. Iya, ada beberapa dosa yang Allah langsung berikan langsung itu azabnya di dunia. Kayak persekot, kayak DP-nya nih, DP-nya gitu. Nanti di yaumil akhir ditambahin gitu. Nah salah satunya apa? Salah satunya tadi, orang-orang yang menghina Allah dan Rasulnya. Itu nggak ditunggu nanti, langsung itu. Lihat Fir'aun, ana rabbukumul a'la kata Fir'aunnya gitu kan. Saya ini Rob, saya ini yang paling tinggi ini. Nggak ditunggu sampai ke yaumil akhir, di dunia udah langsung diazab. Raja Namrud yang begitu sombong ya, sampai yang namanya pasukannya, hartanya semua menjaga dia. Tapi bagaimana Raja Namrud kemudian dibinasakan oleh Allah? Tahu ibu-ibu? Dibagaimanakan? Cuman dimasukkan serangga ke dalam kupingnya, coba bayangin. Gak perlu kemudian menurunkan pasukan seperti misalnya burung ababil dan lain-lain. Gak perlu, ya gak? Nah inilah yang kemudian kita harus bermuhasabah. Ya pemirsa, kita harus melihat bahwa coba lihat dari kita ini sekarang ini. Seperti ini karena berdasarkan pilihan kita masa lalu. Begitu. Nah jadi bijak-bijaklah, pandai-pandailah selalu memilih apapun yang akan dilakukan. Itu sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Agar supaya insya Allah kita akan kemudian mengambil manfaatnya. Bukan hanya hari ini tapi nanti di yaumil akhir. Insya Allah. Masya Allah, bagus banget ya. Ada satu nih yang Ali ambil, apapun kita saat ini tergantung pilihan kita kemarin ya guru ya. Jadi jangan pernah menyalahkan, aduh kenapa ya aku begini. Ya emang pilihannya begitu dulunya. Iya kayak begitu kan. Iya kenapa masuk surga, emang kita pengennya dulu masuk ke surga gitu ya Masya Allah ya. Kayak Habib Ali, kenapa kemudian sekarang jadi pendekar gitu ya. Karena waktu kecilnya latihan mulu. Silat mulu, iya benar baik. Baik guru, alhamdulillah dan Ali yakin sekarang di jamaah yang ada di masjid ingin bertanya ya. Sudah ada yang ingin bertanya tadi silahkan, baik silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Sarip Bora dari Majelis Tabligh Al-Borak Cikeas. Di dalam kehidupan ini banyak kita dapati susah sekali untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Terutama perintah sholat.
sehingga dia tidak bertobat sampai ajal menjemput. Ustaz, memang apakah ada balasannya nanti di dalam kubur tentang amal dan dosa yang kita perbuat di dalam kehidupan kita ini? Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jadi bagaimana, Bib? wabarakatuh. Apakah? Jadi apakah ada balasannya nanti di alam kubur sebelum ketemu di akhirat nih guru nih, gara-gara ninggalin sholat? Itu jelas ya, itu waduh begini. Jangankan masuk ke alam kubur, ya kan tadi ya disebutkan. Yusabihu lahu ma fi samawati wa ma fil ard. Bertasbih apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jadi makhluk Allah itu bukan hanya manusia, binatang, tumbuhan, tetapi semua makhluk Allah. Tanah, bumi makhluk Allah, ya enggak? Awan makhluk Allah, air makhluk Allah, betul enggak? Kalau ada orang yang bermaksiat, artinya apa bermaksiat itu menjauh dari Allah, menghina Allah dan Rasulnya begitu, menghina agama. Sesungguhnya ketika orang yang bermaksiat itu berjalan di atas muka bumi, bumi ini, tanah ini sesungguhnya ingin menghimpit dia. Tetapi karena orang ini masih diberikan otoritas sebagai khalifah di muka bumi, sebagai pemimpin di muka bumi, dia nggak bisa apa-apa tanah. Tapi ketika dicabut, betul nggak? Nyawanya dicabut dari kerongkongannya, dia sudah tidak menjadi khalifah di fil ard. Kemudian apa? Ketika kemudian dia dikubur, itu yang namanya tanah menghimpit dengan sekeras-kerasnya. Na'udzubillahi min dzalik. Nah itu, makanya sesungguhnya orang yang maksiat lagi jalan, itu yang namanya pohon, aduh gue pengen timpa tuh, gue pengen timpa tuh gitu yang namanya pohon. Tapi nggak bisa, nggak dikasih otoritas sama Allah yang namanya pohon, betul nggak? Iya, yang namanya kalau lagi lewat atap ini pengen rubuh gitu. Tapi nggak boleh sama Allah, ya nggak? Tetapi sesungguhnya semua yang ada di bumi dan langit ini, mereka membenci orang-orang yang membenci Allah, membenci agama. Makanya kita hati-hati ya, insya Allah. Baik, terima kasih guru, Masya Allah ya. Dan semoga semua amalan kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bisa menyelamatkan kita di dunia maupun di akhirat. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesaat lagi kita akan membahas tentang amarah pembakar diri bersama guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Kiai Jaman Alwani. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.